Jawa ki Jawa ki gampang ning angel. Jadi setiap perjalanan yang saya sebutkan tadi itu yang dinamakan tahun sengkolo, kalaning tahun atau waktu menghitung tahun. Waktu menghitung tahun sehingga dijadikan rumusan atau rujukan oleh orang-orang Jawa sejak zaman dulu. Itu dinamakan Condro Sengkolo. Nanti dengan banyaknya spekulasi adanya gempa di Pulau Jawa dan tsunami setinggi 29 meter, itu menurut pandangan dari medis memang akan terjadi. Apanya hanya itu dong, batas ramalan saja atau memang nanti terjadi dong? Yang disebut ramalan itu adalah samar, ya dan tidak. Bisa ya, bisa tidak. Nah, maka para cendekia, para ulama ini sangat menyarankan jangan meyakini ramalan, tapi jangan disepelekan juga ramalan itu, karena bisa itu terjadi. Nah, dan agar tidak terjadi, kita mohon belas kasih kepada Sang Maha Pencipta. Kalau toh harus ditumpahkan air laut, kita tidak bisa melawan kehendak Allah, tapi setidaknya kita mampu untuk memohon agar kalau toh air laut itu ditumpahkan, tumpahkanlah di perbukitan yang sekiranya tidak padat penduduk, sehingga saudara-saudara kita tidak menjadi korban pada tsunami seperti pada tahun-tahun yang baru lalu. Nah, maka sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para subscribe yang ada di sana, monggo senantiasa merenungkan, membersihkan, menjernihkan. Merenung dalam arti diam, menjernihkan pikiran, mengheningkan hati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada kita semua. Kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, kita semua dilancarkan dalam pekerjaan, kita semua dimudahkan dalam mengais rezeki. Yang mungkin dalam hal ini juga memohon petunjuk tentang ketentraman, kedamaian, khususnya trah turun Jawa, muga-muga adoh saka Sengkolo. Trah keturunan orang Jawa, yang saya maksud bukan khusus orang Jawa, namun siapapun dari suku apapun yang menduduki Pulau Jawa diberikan keselamatan. Banyak sesepuh yang kami datangi, Romo, mengatakan bahwa tahun 2025 nanti itu puncak-puncaknya terjadi peristiwa yang alam yang sangat besar. Kalau menurut pandangan Romo Edi bagaimana? 2025. Monggo kita hitung secara logika. Di tahun 2024 mendatang, ini akan mengulang peristiwa 10 tahun silam, di mana akan ada 2 jago yang bertarung untuk merebutkan kursi kekuasaan di tahun 2024 nanti. Nah, dalam pertarungan tentu ada yang kalah, tentu ada yang menang. Dan sudah barang tentu yang kalah ini akan mencari-cari kelemahannya yang menang. Mengapa?
kok sampai menang, apakah terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Maka dalam hal itu sudah barang tentu akan terjadi kekacauan-kekacauan yang membuat ekonomi seret seperti 10 tahun silam. Dan apa yang diramalkan itu berdasarkan logika. Saya percaya 100% mesti geger. Pasti Loh, geger. iya, geger gede. Berarti tahun 98 terulang kembali tuh. Nah, semoga saja nggak seperti itu ya. Banyak juga yang mengatakan begini Romo, akan munculnya Satrio Piningit. Ya, Gimana Romo? Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Bisa jadi penjenengan, bisa jadi anak-anak saya ini yang menghadap ini. Yeah. Dan wah, Satrio Piningit itu sebenarnya bukan sosok manusia, melainkan wahyu. Jika digambarkan dalam seni pewayangan Ringgit Purwo, itu Satrio Piningit itu tak lain adalah wahyu Cakraningrat, wahyu kraton, wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan. Mengapa? Karena itu disebut wahyu utomo. Kok wahyu utomo? Ya karena Satrio itu Satrio gak lanang kok. Ya boleh dikatakan begitu. Satrio itu ora bagus toh. Boleh dikatakan begitu. Tapi dalam teknologi Jawa, teknologi pemikiran orang Jawa, untuk menikmati buah pisang itu dikupas terlebih dulu, baru kemudian dinikmati isinya. Tidak langsung serta-merta didahar. Bahkan untuk nyeruput kopi pun diaduk terlebih dulu, tidak langsung diseruput. Padahal oleh penjualnya wis diudek kuwi, ya kan? Nah, inilah sebenarnya perlambang-perlambang orang Jawa itu jangan lantas disaklek-saklek diterima. Satrio Piningit, sat itu artinya tidak ada apa-apa. Sat itu asat, kering. Kering. Sat itu asat atau kering, tidak ada apa-apa atau kosong. Tri itu 3. Yo itu hawa atau nafsu. Nah, di dalam diri kita terdapat 4 anasir. Di dalam tubuh kita ini terdapat 4 anasir: bumi, air, api, dan angin. Nah, lantas jika jika 4-4-nya ini tidak bisa bersinergi, maka carut marut perjalanan hidup manusia. Maka bagaimana caranya? Harus bisa mengendalikan yang tri ini. Apa itu? Amarah, aluama, dan supiah. Nah, aluama, amarah, supiah ini dikendalikan hingga tersisa 1. Apa itu? Mutmainah. Sebagai pengendali 3
nafsu ini, bukan dimatikan tapi dikendalikan. Nah ini yang dinamakan, kalau 4 iki disatne le satelu 1 2 3 eko dwitri asatri yo hawa karek siji mutmainah, karena ini yang lebih dekat kepada mulhimah sebagai tangga untuk mendekatkan kepada sang Khalik. Nah, wahyu ini nanti akan diterima oleh orang yang berbudi luhur. Gitu. Dan orang ini nanti yang akan bisa meneruskan kepemimpinan. Pemimpin negara yang saat ini sudah dianggap baik akan menjadi baik, yang sudah sempurna akan menjadi lebih sempurna. Mengenai Satrio Piningit, monggo jenengan pirsani di awal-awal reformasi Satrio Piningit. Satrio Piningit itu sudah ada sejak kita belum ada, sebelum unen-unen atau ucapan Satrio Piningit itu sudah ada dari dulu. Terus munculnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena apa? Kalau sudah ngomong satri hilang telunjuk pada siji. Nah, siapa sebenarnya yang utama ini? Yang maha penguasa, maha adil, maha bijaksana siapa? Tidak ada lain, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak nempel di mana wahyu itu, maka kun fayakun. Nah, itu yang dimaksud Satrio Piningit. Jadi orang kok Satrio Piningit iki wong sing wis dhuwelek ning nggone ngalas pirang-pirang tahun wae. Arep dadi juru topo ya. Pertapa ya, yang pertapa sakti mandraguna, bisa menghilang, bisa terbang. Nek gak punya pendidikan, halo